Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, ada masih bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali lagi menyambung ya obrolan tadi yang sempat terpotong nih dengan Pak Pepteson seputar dengan sosialisasi Pak dengan masyarakat ini untuk judi online. Seperti apa sih Pak bentuk edukasi yang diberikan kepada masyarakat Pak? Ya, pertama memang yang kita lakukan adalah menjalin kerjasama ya dengan sesama antar lembaga gitu kan. Tapi juga kita sempat menandatangani nota kesepemahaman bersama gitu kan terkait dengan pengedukasian pegawai di masing-masing instansi terkait dengan judi online. Itu bersama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu gitu kan. Kemudian dengan Bank Indonesia, dengan seluruh lembaga jasa keuangan. Kemudian yang selanjutnya selaku otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan, kita juga meminta lembaga jasa keuangan semuanya pertama memang kita minta mereka untuk melakukan kontrol gitu kan terhadap instansi mereka, jangan sampai ada pegawai yang ikut terlibat di dalam judi online. Kemudian pengembangannya kepada keluarganya, kemudian juga kepada masyarakat melalui edukasi-edukasi yang diwajibkan kepada lembaga jasa keuangan yang salah satu materinya terkait dengan bahaya judi online gitu kan. Jadi itu masif ini kita lakukan gitu kan secara bersama-sama dengan seluruh lembaga jasa keuangan dan kementerian ya, dan pemerintahan terkait gitu kan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya judi online ini membahayakan kalau seandainya kita dekati gitu. Ya ini kalau misalnya edukasi ke masyarakat nih ke semua lini masyarakat atau seperti apa Pak? Datang langsung atau masyarakat yang datang Pak sistemnya? Ya ada bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi yang ini kita agendakan memang untuk tahun 2024 kemarin ya. Dan kita mendatangi minimal 1 kali di setiap kabupaten di seluruh Provinsi Bengkulu. Dan seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu kita kunjungi. Entah itu kepada sekolahnya atau kepada masyarakatnya langsung. Bahkan kita juga memiliki sebuah desa yang ini kita bina gitu kan. Kita harapkan di sana ada cerdas keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan, tidak terlibat investasi ilegal, tidak terlibat judi online gitu kan, dan mereka bisa memanfaatkan fasilitas industri jasa keuangan ini dengan semaksimal mungkin. Seperti itu. Ya kalau misalnya masyarakat datang langsung ke OJK itu biasanya apa aja nih Pak yang bisa masyarakat dapatkan ketika ke OJK langsung? Iya, kalau seandainya masyarakat ingin datang ke kantor langsung gitu kan, ingin berkonsultasi terkait dengan industri jasa keuangan, kita bisa terima gitu kan, kemudian kita berikan informasi yang dibutuhkan. Baik itu terkait dengan sistem layanan informasi keuangan SLIK gitu kan. Yang paling banyak memang permintaan terkait dengan informasi SLIK. Mereka ingin ngecek gitu kan bahwasanya atas data dirinya dia gitu kan, apakah ini sudah kualitas kreditnya, kemudian juga ingin lihat bagaimana apakah ini datanya dia dipakai orang lain atau tidak gitu kan ada nih potensi gitu kan yang seperti itu. Kemudian juga kalau seandainya ingin berkonsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan pun juga diperkenankan gitu kan. Misal pada saat ini dia memiliki uang, memiliki modal gitu kan, kemudian ingin membuat sebuah lembaga jasa keuangan, kita juga bisa edukasi dia gitu kan, dan ini kita sampaikan sesuai dengan ketentuan, kira-kira kebutuhan modalnya berapa, kebutuhan terkait manajemennya seperti apa dan segala macam gitu kan, seperti itu. Oke, baik ya Pak Melansori, mungkin Pak tadi mendengar beberapa edukasi sosialisasi yang OJK sudah lakukan menyentuh langsung ke masyarakat. Kalau dari pandangan Pak Melansori sebagai pemerhati sosial itu seperti apa mungkin kebijakan pemerintah yang efektif nih Pak, yang efektif dari sisi masyarakat ataupun pemerhati sosial ya untuk mengatasi penyebaran judi online Pak? Ya, beberapa yang disampaikan Bung Pepteson tadi kan sesuai dengan kapasitas beliau di OJK itu kan sudah bagus kan. Iya. Tapi yang jelasnya jasa keuangan pada datang ke sana bukan dilayani dikasih duit ya. Jasa keuangan ya. Sesuai dengan kewenangannya kan. Iya, betul. Jadi kalau menurut kami memang upaya pemerintah ini harus lebih ditingkatkan lagi ya terkait dengan pemberantasan judi online kan. Nah, ini kan sejauh ini di tahun 2024 karena kita baru masuk tahun 2025 ini kan, apalagi dengan semangat baru ya kita apresiasi lah kan Ibu Menteri, karena ini
kementerian yang paling terkait utama dalam hal pemberantasan judi online, karena di sana kan kalau untuk memblokir rekening tadi kan dari si OJK-nya kan, kalau untuk istananya atau sentralnya, pusat dari gempanya ibaratnya itu untuk memblokir situs judi online ini di Komdigi sekarang. Nah, kita apresiasilah langkah awal dari Mbak Meutia Hafidz ya, sebagai Menteri Komdigi ini beres-beres ya. Orang-orang yang terindikasi terlibat itu kan diungkap saja kan. Bila perlu bukan hanya menyentuh dari sisi pegawai biasa kan, tapi siapa yang backing pejabatnya di tingkat kementerian diungkap saja ke publik kan. Lalu kemudian menempatkan orang-orang yang berintegritas di Kementerian Komdigi sekarang ini, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas moral yang baik, yang terbebas dari dia, karena kan kadang-kadang kan orang-orang kementerian, orang seperti orang pajak, dia juga ternyata punya usaha luaran sebagai dia titip orang, misalkan konsultan pajak dan lain sebagainya. Nah, ini yang ada konflik of interest kan. Nah, kita berharap orang-orang yang di tempat di kementerian ini yang betul-betul, apalagi juga sudah merasakan kepres kan, sudah dibentuk Satgas tadi kan, Satgas anti judi online kan. Ya. Nah, dua lembaga ini katakanlah dengan kementerian paling bertanggung jawab ini, nah harusnya lebih menggiatkan lagi kan, memberantas situs judi online yang selama ini ada sebagian oknum dari pegawai Komdigi itu yang menjadi pelindung kan, agar tidak diblokir, diberikan uang kan, disogok duit kan. Nah, ini yang harus diberantas. Jadi penempatan pegawai yang berintegritas di sana yang berkaitan dengan situs judi online itu, lalu secara hukum, nah kalau seandainya sudah terungkap, berulang kali saya sampaikan, aparat ini jangan main-main, sehingga ada efek jera. Kalau di luaran sana itu kan orang di Cina misalkan baru belum lama ini kan dihukum mati. Ya, koruptornya kan, tidak main-main. Nah, di kita kan koruptor HP Muiz ya, sampai triliun, 100 triliun, tapi 6,5 tahun sekian kan dihukumnya. Nah, ini ya harusnya aparat kita ini untuk memberikan efek jera terhadap bandar penyelenggara judi online ataupun orang yang main judi online, ini harus disikat habis. Mau dia artis, tidak pandang bulu kan, mau dia oknum aparat ataupun pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, ini harus diterapkan. Jangan sampai tidak ada efek jera, karena kalau seandainya aparat kita sudah bisa disogok kan, bebas, sehingga orang berpikir gampang lah kalau judi online tuh di aparat itu nggak terlalu ini, cukup lah dengan beberapa ini selesai kan. Nah, sehingga itu menjadi akhirnya orang terus ingin bermain. Tapi dari sisi hulunya, nah harus diterapkan tadi pemblokiran itu. Karena kalau seandainya diblokir, gimana orang mau main kan? Iya. Nah, kira-kira seperti itu kan, sama tutup dulu pintunya ya. Kalau untuk memberangus itu ya dari hulunya kan, tutup semua situs itu, maka orang nggak bisa bermain. Dengan tidak bisa bermain, maka peluang kejahatannya tidak akan ada. Iya, betul. Tapi kalau seandainya di cyber kita ini lemah, masih bisa lolos, berarti kan Komdigi ini yang tidak becus kan. Ya, benar nggak kira-kira kan? Dari sisi masyarakatnya kita sadarkan, baik itu pemerintah sosialisasi di lembaga-lembaga juga seperti lembaganya Bung Pepteson dan lain sebagainya, pemuka agama juga memberikan pemahaman ke umatnya. Nah, dari sisi regulasi, dari sisi pihak yang berwenang untuk memberangus itu harus betul-betul diberangus sampai habis sehingga ada efek jera. Iya. Nah, kalau seandainya yang dibiarkan kita seperti inilah. Nah, generasi kita bayangkan data tadi kan, usia 17 sampai 20 tahun yang terpapar judi online itu sampai jutaan kan. Iya. Nah, bayangkan kalau ini dibiarkan bagaimana generasi kita nanti kan, orang yang judi. Nah, judi ini akhirnya di Bengkulu ini sudah tidak aman lagi. Nah, bisa jadi juga faktor begal. Di kota Bengkulu saja sudah berapa kali terjadi pembegalan. Dan pelaku pembegalan itu masih usia-usia remaja. Betul. Nah, bisa jadi mereka ini ketagihan judi online, bisa jadi kan. Pelaku kejahatan pencurian, pembegalan, kemudian yang kejahatan-kejahatan yang lainnya.
mereka untuk main itu harus menyiapkan uang, main judi online. Nah bisa jadi akhirnya mereka berpikir untuk berbuat kejahatan, untuk dapat uang cepat, biar bisa main judi, biar kaya. Jadi nggak tahu lagi hukum agama itu, semuanya disikat aja. Semua diterabas ya. Ya baik Bapak, mungkin kita semakin seru ya Pak bahas tentang judul, kita jeda terlebih dahulu. Memang kalau kami narasumber emang seru. Kita jeda terlebih dahulu Bapak ya, kita akan simak setelah periwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, itu jadi Bang.